Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dan di dalam rangka memasuki Paskah, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang mengisahkan sebelum Tuhan Yesus kemudian disalibkan. Mari kita melihat peristiwa ketika Yesus di hadapan pengadilan Pilatus. Pilatus ada seorang gubernur Romawi, berarti dia mewakili pemerintahan untuk memberikan keadilan kepada orang-orang yang datang cari keadilan kepadanya. Pilatus mempunyai kuasa, dia bisa memutuskan dan dia bisa menentukan hukuman atau apa yang akan diperlakukan kepada orang yang didakwa. Nah, hari ini kita melihat bahwa di dalam pengadilan Pilatus, Yesus dihadapkan di pengadilan ini. Dan Yesus diselidiki sedemikian rupa semua tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Menurut Pilatus, tidak ada satupun yang bisa dipakai untuk menjatuhi hukuman kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam peristiwa itu, Pilatus sebenarnya berusaha untuk mencari cara bagaimana kemudian Yesus itu bisa dibebaskan. Dia berusaha menawarkan beberapa hal. Pertama, dia katakan setelah saya adili berdasarkan fakta-fakta yang ada, saksi-saksi yang ada, itu tidak cukup. Jadi orang ini mestinya dibebaskan. Maksudnya Yesus mestinya dibebaskan. Kedua, dia berusaha meyakinkan orang, kalau Anda tidak setuju, bagaimana kalau kita memutuskan seperti ini saja bahwa dia disesah setelah itu dilepaskan. Tetapi orang banyak waktu itu tidak menerima tawaran yang diberikan oleh Pilatus kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Suara yang banyak dari orang yang meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Justru itu yang kemudian akhirnya menekan Pilatus dan dia harus mengambil sebuah keputusan. Nah, sebagai seorang pemimpin, Pilatus dalam hal ini dia juga menjaga akan posisinya. Kenapa dia akhirnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 16a, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, Pilatus mengambil keputusan yang terakhir, dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Bisa jadi karena tekanan-tekanan publik, bisa jadi juga keinginan dia sendiri untuk menjaga relasinya. Ada orang-orang yang berkata kepadanya, kalau Anda membebaskan dia, dia itu menyamakan diri dengan kaisar, dengan raja. Berarti dia memberontak, artinya Anda mendukung pemberontak. Jika engkau membebaskan dia, berarti Anda bukan sahabat kaisar. Ini tekanan-tekanan massa yang membuat akhirnya Pilatus memutuskan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Nah, keputusan yang diambil oleh Pilatus, dia ditekan dan dia tidak berani menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan yang sebenarnya di dalam pengadilan kepada Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tahu akhirnya Tuhan Yesus diserahkan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan Pilatus sampai mengambil keputusan itu? Tekanan-tekanan membuat keputusan yang benar, yang adil, akhirnya dilupakan. Suara yang banyak walaupun salah ketika terus menyuarakan, disuarakan, akhirnya juga bisa menentukan sebuah keputusan. Nah, di dalam hal ini kita belajar. Kadang-kadang bisa jadi kita punya sikap seperti Pilatus. Ya, ketika kita menghadapi banyak hal pilihan-pilihan, kita harus mengambil keputusan. Apakah kita mengambil keputusan yang tepat? Kalau kita mengambil keputusan yang tepat berarti berdasarkan sebuah kebenaran. Memperjuangkan sebuah kebenaran akan menolong kita sebenarnya mengambil sebuah keputusan yang tepat. Atau sebaliknya seperti Pilatus, karena tekanan-tekanan pribadi, bisa juga karena ambisi pribadi menjaga posisi tertentu, akhirnya kita melupakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan kisah penyaliban Yesus dan kisah sebelumnya yaitu tentang persidangannya, kita melihat secara manusia tidak ada keadilan di situ. Tetapi di sisi lain, apakah Yesus karena dia salah dia disalibkan? Tentu jawabannya tidak. Yesus disalibkan karena dia memberikan dirinya sendiri. Dia merelakan dirinya. Walaupun pengadilan dunia ini tidak memberikan keadilan. Tetapi Tuhan menjalani itu semua sebagai bagian dari rencana untuk keselamatan orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang beruntung karena kita mengenal Kristus yang telah mati bagi kita. Dan dia memberikan nyawanya, bukan karena Pilatus yang punya kuasa. Yesus katakan kepada Pilatus ketika Pilatus berkata, saya berkuasa untuk membebaskan atau menghukum Anda. Tapi Yesus katakan, kuasa itu pun datangnya dari yang lebih besar yang diberikan kepadamu. Dan di dalam hal ini, Yesus hanya menyerahkan dirinya, membiarkan dirinya ditangkap, disesah, kemudian disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Biarlah kisah di dalam Yohanes pasal 19 ayat 16a ini mengingatkan kita keputusan apa yang kita ambil ketika kita berhadapan dengan kebenaran dan keadilan. Biarlah kita tidak mengikuti jalan yang dijalani oleh Pilatus. Mari kita pilih jalan ini, pilih Tuhan Yesus. Dia tahu kebenaran, dia tahu rencana Allah dalam hidupnya, dan dia memberikan dirinya untuk disalibkan. Di dalam masa-masa Paskah ini, mari kita bersama-sama merenungkan kisah-kisah tentang Yesus yang memberi dirinya, menjalani seluruh jalan salib. Bahkan puncaknya, dia mati di kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya orang-orang berdosa. Dia mau mati bagi kita supaya kita yang harus dibinasakan ini akhirnya tidak dibinasakan. Kita akhirnya diberikan sebuah kesempatan. Kita bukan budak dosa lagi, tapi kita dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita memasuki Paskah pada tahun ini dengan hati yang bersandar pada Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, dan kita sampaikan berita kasih Kristus ini, berita salib ini, kasih yang dinyatakan di salib ini, yang memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita sampaikan itu di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita. Dan bila makna dari Paskah tahun ini boleh menguatkan iman kita. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara mempersiapkan Paskah pada tahun ini. Amin. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.